Mungkin memang banyak mata yang tertutup yang nggak bisa melihat kita ngapain, tapi ingat ada sepasang mata yang nggak pernah tidur, dan mengawasi kita, ya kan? Mengawasin benar. Mungkin kita tidur, tapi Tuhan sepasang mata ini yang nggak pernah tidur itu mengawasi kalian. Shalom Fighters, selamat siang buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan bosan-bosan ya buat lihat YouTube-nya kita GPB Maranatha, terkhususnya Persekutuan Teruna ini. Oke, sekarang kita mau doa dulu, teman-teman. Saya akan pimpin doanya dari sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat siang ini Tuhan, kami ingin belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami akan membaca kitab Tuhan. Tolong sertai kita Tuhan, agar kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Kita akan membaca kitab Ulangan dari Ulangan 30 ayat 1 hingga yang ke-6. Kakak ulangi lagi ya. Kita akan membaca kitab Ulangan ayat 1 hingga yang ke-6. Oke, kakak akan bacakan ya. Ulangan 30 ayat 1 hingga yang ke-6. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Oke teman-teman, Kak Mar sudah membaca kitabnya dari Ulangan 30 ayat 1 hingga yang ke-6. Sekarang kita akan mendengarkan mini podcast yang kakak-kakak Persekutuan Teruna sudah siapkan. Nah, nanti yang akan membawakan podcastnya itu ada Kak Anggi, Kak Venska, sama Kak Paulus. Tetap pantengin firmannya, pasti seru, kakak jamin pokoknya. Oke. Shalom Fighters, selamat hari Minggu buat kalian di rumah. Dan ketemu lagi sama Kak Venska, Paulus, Kak Paul, dan juga Kak Anggi. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai tema apa Kak? Bless and curse. Apa Anggi? Berkat dan kutuk. Oke, dan kalau kita berbicara mengenai berkat dan kutuk, ini merupakan dua hal yang berbeda dan bertolak belakang gitu kan. Dampaknya tuh bisa baik atau dampak buruk. Dan ada konsekuensi. Iya, dan pasti ada konsekuensinya. Betul. Nah, kalau kita mengambil
firman Tuhan kita yang kita sudah baca sebelumnya dari Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6 ini adalah berbicara mengenai bangsa Israel, yang dimana bangsa Israel ini kan sebagai bangsa pilihan Allah ya kan, dan mereka di sini mengalami perbudakan dan mereka keluar dari perbudakan itu, namun mereka harus melalui proses yang panjang selama 40 tahun di padang gurun gitu. Dan itu belum nggak sampai di situ, bahkan mereka masih harus perang dulu untuk masuk ke Kanaan ya. Nah benar, mereka harus berperang. Ya, proses yang mereka lalui itu tidak sedikit dan juga tidak mudah gitu kan. Panjang prosesnya, proses yang Tuhan bentuk bagi bangsa Israel saat itu. Dan puji Tuhannya mereka bisa masuk dan mereka akhirnya kembali kepada janji Allah di mana mereka akan mendapatkan negeri yang berlimpah susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Nah kalau kita lihat dari latar belakang dari kisah bangsa Israel ini, bangsa Israel berarti mereka diberikan kasih karunia, kalau kita katakan ya, atau janji Allah untuk mereka pelihara itu atau mereka menjaga itu supaya tetap mendapatkan bless itu. Nah, kalau kita lihat dari kasih karunia ini, kasih karunia yang Tuhan kasih untuk bangsa Israel, berkat dan kutuk itu apa ya, kasih karunia itu berkatnya atau kutuknya kayak gimana gitu Kak? Bisa jelasin nggak Kak? Oke, jadi jadi bagaimana sih bless dan curse ini bisa jadi nyambung dengan kasih karunia gitu ya? Iya benar, itu yang mau dimaksudkan. Jadi kita lihat dari bangsa Israel ketika tadi Kak Francisca sudah bilang ada satu janji dari Tuhan ketika bangsa Israel di Mesir mengalami perbudakan dan akhirnya dia ditarik ke tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Itu termasuk suatu janji, itu tujuannya. Misalnya itu ada bless gitu kan, kita memikirkan kalau itu ada berkat yang tersendiri gitu kan. Nah kasih karunianya itu yang ada di mana ya? Yaitu ada di prosesnya. Yes. Nah, yaitu apa? Ketika mereka harus memutari beberapa negara dan akhirnya melewati padang gurun agar sampai ke tanah Kanaan 40 tahun. 40 tahun. Ya, 40 tahun itu di situ ada kasih karunia. Kenapa? Ketika kalau kita buka lagi ya kita harus lihat latar belakangnya di pasal 29. Di pasal sebelumnya yaitu Musa pernah berkata kalau Tuhan itu menyertai mereka, bahkan bajunya mereka tuh nggak sampai lusuh, sepatunya mereka, kasutnya mereka itu juga tidak rusak walaupun sudah berjalan di padang gurun yang ekstrim banget cuacanya seperti itu, panas, terus malam dingin sekali gitu. Iya benar. Seperti itu sudah salah satu kasih karunia Tuhan. Sedangkan juga peperangan tadi juga disebutkan sama Kak Paulus gitu kan. Mereka juga menang dari peperangan itu. Bahkan akhirnya sampai bisa masuk ke tanah Kanaan. Itu adalah salah satu kasih karunia. Ya, contoh-contoh dari kasih karunia itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan bless itu? Dilihat dari kasih karunia sudah Allah beri. Gitu kan Kak. Ketika kita mau dengan proses itu, kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, ya kita bisa dapat bless itu. Betul. Nah, sedangkan bagaimana kalau kita misalnya melenceng dari itu? Ini bangsa Israel aja yang tegar tengkuk gitu aja pada akhirnya tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kalau di kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Ya dengan kita mendengarkan Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, kita membaca Alkitab, kita melakukan segala perintahnya lurus. Ya walaupun memang ada mingsling-mingslinya manusia. Itu manusiawi. Tapi jangan dibiarkan terus-menerus. Nah, maka dari itu kita nggak boleh membiarkan itu terus-menerus. Kita tetap harus ada pertobatan setiap hari, pertobatan setiap saat. Mungkin kadang kita kan nggak sengaja atau kadang-kadang istilahnya memelihara kasih karunia. Nah, itu bagian dari kasih karunia sebenarnya. Ya, ketika Tuhan bisa menjaga kita sampai saat ini kita masih berdiri dan Tuhan masih menyayangi kita, mengampuni kita, itu termasuk kasih karunia. Otomatis dengan begitu, dengan kita menjaga itu kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Kalau di Israel mereka masuk tanah Kanaan. Kalau kita siapa yang tahu? Iya kan. Harapannya kita kan pasti kita juga bisa mendapat kasih karunia sama kayak dengan bangsa Israel gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan,
tidak bisa memelihara kasih karunia itu. Nah itu kan tadi kita sudah ngomong soal kasih karunia kan. Sekarang tadi kan ada dua, bless and curse. Kita sekarang bahas tentang kutuk. Ya, gimana itu Kak Paul? Kutuk di sini bukan berarti terus ketika kita melenceng dari kasih karunia, ketika kita tidak bisa memelihara kasih karunia itu, bukan berarti kita terus dapat kutuk. Oh kamu jadi batu, atau kayak dulu simpan bunda jadi batu, atau misalnya apa jadi apa gitu. Enggak, maksudnya bukan itu, enggak secara langsung. Maksudnya bukan itu. Jadi kayak gini, ketika bangsa Israel tidak bisa memelihara kasih karunia, contohnya ketika mereka di padang gurun nih, mereka bersungut-sungut terus, ya kan? Bahkan waktu pernah nggak sih waktu si Musa masuk ke mana itu namanya masuk ke mana? Naik ke Gunung Sinai, ya kan? Iya. Terus habis itu bangsa Israel di bawah ngapain? Menyembah patung. Menyembah patung. Nah, itu adalah contoh yang tidak bisa memelihara kasih karunia, mereka tidak sabar. Dan akhirnya mereka mendatangkan kutuk bagi mereka sendiri. Mereka harus bahkan sampai 2 generasi baru bisa masuk ke tanah Kanaan. Bayangkan, 1 generasinya sekarang kita ya. Iya. Kita sekarang yang masuk ke tanah Kanaan bukan kita tapi anak-anak kita. Atau cucu bahkan. Itu sakit banget gitu. Bahkan salah satu yang paling ironi adalah pemimpin mereka sendiri yaitu Musa yang dipilih Allah sendiri tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Bahkan Yosua yang harus masuk itu. Nah sekarang gimana sih Kak kalau misalnya di kehidupan zaman sekarang supaya kita nggak sampai kena kutuk yang di zaman sekarang itu nggak kayak kakak bilang tadi soal apa diutus dari batu, enggak. Jadi kutuk itu lebih ke ketika kita nggak bisa memelihara kasih karunia tersebut, ya kan? Contohnya misal ketika kita misalnya berusaha, punya usaha, ya kan? Kita ngejar tuh yang namanya profit, untung dan untung. Ya benar, namanya pengusaha pasti cari untung, ya kan? Kalau orang Jawa bilang kalau golek koyo ya golek koyo, golek Tuhan ya golek Tuhan, golek Gusti ya golek Gusti. Tapi nggak bisa kayak gitu. Ketika kita sampai bahkan hari Minggu pun harus memaksakan kerja hanya untuk mendapatkan cuan tambahan gitu kan, itu nggak benar. Itu adalah salah satu kutuk. Ya kan? Nggak bisa memelihara kasih karunia. Jadi gimana teman-teman harus tetap bisa memelihara kasih karunia dengan apa? Ada waktu untuk kerja, tapi jangan lupa ada juga kasih waktu untuk Tuhan. Kasih waktu untuk Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa memelihara kasih karunia dan kita bisa pulih oleh pertolongan kita masing-masing. Gitu kan. Oke. Dan mungkin contohnya juga bisa dari kalian yang jadi pernah di rumah. Kalau misalnya kita berbicara mengenai kutuk itu bukan berarti yang tadi kayak kalau bilang malik bunda dan segala macam ya. Tapi kutuk ini kita bisa memelihara kasih karunia atau Pak. Maksudnya jangan sampai kita menjadikan kasih karunia menjadikan kutuk ini suatu hal yang kebiasaan dari diri kita. Jadi kutuk itu bisa lari ke hal-hal yang duniawi gitu loh Pak. Maksudnya duniawi itu dalam artian kedagingan kita tuh melebihi dari kerohaniannya kita gitu. Jadi dari situ kita nggak bisa memfokuskan diri kita untuk fokus pada Tuhan. Jadinya kita melenceng dan kita melakukan hal yang di luar yang tidak Tuhan sukai gitu kan. Kayak gitu. Ya. Dan ada lagi nggak kan di contoh lain yang tidak sesuai gitu loh, yang mendatangkan kutuk? Nggak usah jauh-jauh gitu. Ketika kalian sekarang online ya? Iya online. Ketika kalian sekolah online dan tes, ketika kalian tidak jujur dalam melakukan, itu bisa mendatangkan kutuk. Iya benar. Pas UTS itu kan waktu UTS. Iya. Biasanya kalau di sekolah kan UTS ya sudah kita belajar di rumah sebelumnya, nanti besoknya kita ulangan ya kan. Tapi kalau sekarang dengan daring, sampai bisa mengawasi. Ingat teman-teman, kata guru sekolah minggu dulu, ada mungkin memang banyak mata yang tertutup yang nggak bisa melihat kita ngapain, tapi ingat ada sepasang mata yang nggak pernah tidur dan mengawasi kita, ya kan? Mengawasin benar. Mungkin kita tidur, tapi Tuhan sepasang mata ini yang nggak pernah tidur itu mengawasi kalian. Hati-hati. Itu contoh-contoh simpel yang kadang kita tuh lupa. Nggak apa-apa bahayanya kayak gitu ya Pak. Kayak maksudnya udah jadi kebiasaan dari diri kita, terus jadi udah nggak apa-apa orang kita selalu kayak gitu jangan sampai kayak gitu. Itu bahaya, itu malah membuka gerbangnya gitu kan, membuka untuk semua itu bisa masuk ke kamu gitu dengan gampangnya dan dengan mudahnya.
kalau kita tidak kembali lagi, kalau kita tidak memiliki kasih karunia itu sendiri, jadi nggak akan menjadi berkat untuk diri kita sendiri. Nah kayak gitu, jadi penting sekali ya kan Kak. Ini sebenarnya simpel dan gampang untuk dipahami kalau kita mengerti. Iya. Jadi apalagi Kak? Kembali kalau yang saya bilang tadi, itu bisa dimengerti kalau kita mengerti. Caranya mengerti gimana, caranya kita memelihara kasih karunia gimana. Ingat, kita nggak akan pernah bosan ngingetin teman-teman untuk baca firman Tuhan saat teduh, jaga komunikasi dengan Tuhan. Dan satu lagi, kalau teman-teman berdoa ini paling paling penting. Kalau teman-teman berdoa, jangan sampai teman-teman nggak mengimani doa kalian. Ketika kalian sudah berdoa, pergumulan, permasalahan, teman-teman sudah kasih ke Tuhan, jangan tarik lagi. Iya. Karena itu sudah haknya Tuhan. Haknya kita sudah bilang, haknya Tuhan menyelesaikan. Ya, kita kalau menyerahkan ya harus menyerahkan sepenuhnya. Jangan menyerahkan setengah-setengah. Tuhan juga ngasihnya sepenuhnya buat kita. Kita juga nggak boleh setengah dong. Kayak misalnya kan aku mau ngajak Anggi gitu loh. Tapi Angginya nggak, ya udah setengah doang gitu. Ya gimana mau ngajak kalau misalnya Angginya masih ya udah nggak mau, masih ya setengah-setengah hati kayak gitu kan. Jadinya nggak sama-sama nggak enak kan. Ya sama juga Tuhan juga ngerasain kayak gitu sebenarnya. Iya. Istilahnya kalau misalnya di saudara kita saudara bilang juga, yaitu jangan sampai kita tomat. Apa itu tomat? Habis tobat kumat lagi. Jangan sampai. Ya kan? Gitu. Terakhir mungkin pesan buat kalian di rumah gitu kan. Ingat bahwa jangan kalian menjadikan proses Tuhan itu suatu hal yang membuat kalian jadi terpuruk dan terpuruk, tapi jadikan proses Tuhan itu adalah berkat buat kalian, kasih karunia buat kalian, dan jaga proses yang Tuhan kasih buat kalian itu. Gak gampang sih, cuma nanti akan kalian terima jika kalian setia untuk menjaga proses yang Tuhan kasih buat kalian. Oke? Jadi itu aja sih pesan dari Kak Anggi dan juga Kak Lau dan juga Kak Penska buat kalian di rumah. Jangan sampai berkat kalian hilang dan kasih karunia kalian juga hilang. Dan mari kita tutup dalam doa. Kita akan amin dulu dong Kak. Oh iya, amin gitu kan. Dan kita akan tutup dalam doa. Anggi, monggo. Oke. Ya teman-teman, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu ketika kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Biarlah ya Bapa, apapun yang sudah kami peroleh ya Tuhan, apapun yang sudah boleh kami dengar ya Tuhan tentang firman-Mu kali ini, bahwa kami ya Tuhan, anak-anak teruna ini ya Tuhan, perlu untuk diproses ya Tuhan agar mendapatkan janji-Mu ya Tuhan, agar dapat menjadi benar-benar menjadi rema ya Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat benar-benar sadar ya Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah ya Tuhan yang memiliki rencana yang indah ya Tuhan, berkat-berkat yang luar biasa ya Tuhan bagi kami. Tuhan, kami serahkan ya Tuhan segala masa depan kami ya Tuhan, adik-adik teruna kami dan para kakak-kakak lain ya Tuhan. Kami percaya Tuhan masa depan kami ya Tuhan indah ya Tuhan di tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, walaupun kami harus melewati proses itu ya Tuhan, kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu itu ada ya Tuhan, dan kasih karunia-Mu itu juga ya Tuhan dapat kami jaga ya Tuhan, senantiasa ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kamilah berdoa mengucap syukur, kami juga berdoa untuk adik-adik kami ya Tuhan, dalam keluarga mereka ya Tuhan, dalam sekolah mereka, dalam lingkungan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sebagai anak Tuhan dapat menjadi terang Tuhan, dan menjadi berkat ya Tuhan di sekitar kami. Kami akan menjadi berkat ya Tuhan untuk papa mama kami juga akan menjadi berkat untuk saudara kami, tetangga-tetangga kami, bahkan teman-teman sekolah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, kita udah dengerin podcast ya tadi dari 3 kakak-kakak layanan kita, dan tiba waktunya sekarang kita akan mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri, berkat-berkat yang Tuhan sudah beri, karya-karya terbesar yang Tuhan sudah berikan pada kita semuanya, dan kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa renungkan dalam area kita.
hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasihku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanmu. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar. Terus resapi F-nya, teman-teman. Karya terbesar untuk kita semuanya itu sangatlah mahal dari Tuhan Yesus. Belajar menghargai karya-karya terbesar dari Tuhan Yesus, berkat-berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan. Dan ku hargai Yesus, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanmu. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau akui. Yesus, Engkau akui. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang Kau berikan pada kami semuanya Tuhan. Karya-karya terbesar yang sudah boleh Kau berikan pada kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman-teman teruna Tuhan, agar selalu sehat Tuhan, studinya tetap lancar Tuhan, apapun yang diperbuat oleh teman-teman teruna ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kurang suatu apapun. Tuhan berkati dengan keluarganya juga Tuhan, biarlah semakin akur, semakin sehat Tuhan, dan semakin takut akan Kau Tuhan, tetap memandang Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kakak-kakak pelayan pengurus Tuhan. Tuhan, tetap sertai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, kesehatan kami juga Engkau berikan Tuhan selalu Tuhan, agar kami selalu sehat dan tidak sakit Tuhan. Berkati kami dengan keluarga kami juga Tuhan, agar lancar dan memuji nama Engkau terus Tuhan. Berdoa pada Engkau terus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lancarkan apa yang kami sedang lakukan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam apapun kegiatan kami Tuhan. Lancarkan semuanya Tuhan, bahkan pelayanan kami Tuhan. Semoga Engkau tetap akurkan kami Tuhan, rukunkan kami Tuhan, agar selalu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Doa kami ini kuserahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke, kita kali ini belajar mengenai apa? Kalau mau lo jomo lo. Terus tak lawan wae. Oke, 1. Oke, kita kali ini belajar mengenai apa, Kak Paul? Ya Tuhan, dosanya kayak begini.